Selamat malam sedulur Pakam, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Dedi dari Pakam UPJ. Sebelum kita lanjut, tolong dibantu dulu untuk di subscribe, share, dan juga untuk di like jempolnya ya. Dan juga jangan lupa loncengnya dibunyikan biar selalu dapat informasi video-video terbaru dari kami. Nah, malam ini sedulur, saya ada di suatu bangunan. Ya istilahnya sih terbengkalai sih enggak, kayaknya lagi proses pembangunan. Cuma emang nggak tahu kenapa masih belum dipakai gitu loh. Udah hampir jadi sih kayaknya ini. Cuma ya saya sempat dengar-dengar karena dilalah nih ya dulu di belakang saya itu, atau berarti istilahnya di depan rumah ini adalah pemakaman umum, dan emang suasananya lumayan beda lah sedulur di sini. Nah, makanya yaudahlah saya datang sini, numpang di sini, saya sambil pengen cerita sama sedulur Pakem semua. Nah, malam ini saya akan bercerita tentang supir mobil jenazah. Ini dapat kiriman dari sedulur Pakem. Ceritanya begini, di suatu kota daerah Jawa Tengah juga lah, pokoknya katakan aja Pak Budi lah. Pak Budi ini sebagai seorang supir jenazah. Nah, pada suatu hari atau suatu malam Pak Budi dapat panggilan untuk mengambil jenazah dari rumah duka ke tempat pemakaman. Nah, akhirnya berangkatlah Pak Budi ke tempat rumah duka itu sekitar jam 9 lah, jam 9 malam lah dulu. Sampai Pak Budi itu di rumah duka itu, terus dia juga langsung menghubungi pihak keluarga, sama pihak keluarga suruh menunggu. Oke, akhirnya Pak Budi menunggu lagi ya sambil nyantai. Dia juga istilahnya katanya dibikin kopi, ngedang dulu, ngerokok dulu gitu kan di samping mobil jenazahnya. Nah, datang jam 9-an, terus sekitar jam setengah 10-an lah pihak keluarga datang, Pak udah siap, jenazah mau dimasukin. Oh ya silakan. Akhirnya Pak Budi mundurkan mobilnya sampai ke depan rumah duka. Nah, dan yang memasukkan jenazah itu adalah dari pihak keluarga yang berduka. Pihak keluarga dimasukkan, terus sudah siap. Akhirnya Pak Budi pun siap-siap di balik setirnya kan udah naik mobil jenazahnya lagi itu, mobil ambulannya siap-siap menunggu. Tapi kok hampir sekitar setengah jam Pak Budi juga bingung loh. Kok belum ada yang nyamperin lagi, belum ada yang ngomong atau yang mau nganterin, ini mau dianterin kemana, karena Pak Budi nggak tahu istilahnya mau diantar ke pemakaman mana gitu guys dulur ya. Nah, akhirnya ternyata setengah jam lebih, berarti dari tadi jam 9 datang, setengah 10-an jenazah dimasukin, jam 10-an lah, setengah jam kemudian berarti jam 10-an ada pihak keluarga nih. Pak Budi pun sempat kaget karena munculnya tiba-tiba dari sebelah kirinya ada astagfirullah. Kata yang dari pihak yang berduka itu keluarganya, kenapa mas? Oh enggak apa-apa Pak, saya kaget gitu. Oh iya kenalkan kata dia ya, dari pihak keluarga itu, saya Pak Slamet gitu. Oh ini Pak, saya Budi Pak. Dengan apa yang mau nganterin saya ke tempat pemakaman kata Pak Budi. Oh iya mas. Ayo Pak berangkat sekarang. Oh iya. Akhirnya Pak Slamet pun naik. Jadi cuma di mobil jenazah itu cuma Pak Budi sebagai sopir ambulannya, Pak Slamet dari pihak keluarga, dan jelas jenazah di belakangnya kan. Nah, ternyata sambil jalan ngobrol-ngobrol sama Pak Slamet ini, awalnya ya pas awal mau jalan karena Pak Budi juga pernah bertanya kemana nih gitu kan. Nah, itu ternyata dari rumah duka ke tempat pemakaman itu lumayan jauh. Kata Pak Budi itu sekitar 2 jam lah, berarti kan berangkat jam 10-an bisa nyampe jam 12 malaman gitu sedulur. Nah, terus awal-awal sekitar cuma beberapa menit sudah tanya-tanya dan Pak Budi tahu di mana lokasi pemakamannya. Akhirnya Pak Slamet pun diam, Pak Budi pun udah banyak ngomong ya, diam. Dia konsentrasi membawa mobil gitu. Nah, konsentrasi jalan terus. Tapi ya sebenarnya Pak Budi juga aneh, kok ini orang diem aja atau gimana gitu. Tapi Pak Budi menganggapnya berusaha untuk hal wajar. Kenapa disebut hal wajar? Karena ya mungkin namanya orang lagi berduka ya, nggak mau terlalu banyak ngomong apa gimana gitu. Ya udah jalan dengan kondisi makin malam, juga ada yang beberapa kilometer yang mungkin sempat ada hujan gerimis gitu. Nah, sedikit cerita sedulur,
Sudah sekitar 2 jaman itu kan ke tempat pemakaman. Akhirnya sampailah Pak Budi dengan Pak Slamet, dan akhirnya Pak Budi memarkirkannya di depan pemakaman itu sedulur. Terus sudah parkir, Pak Slamet bilang ke Pak Budi, udah ya Pak, tunggu dulu aja di sini, saya mau ngurusin di dalam dulu, kata Pak Slamet ke Pak Budi. Oh iya Pak, Pak Budi balas dengan mengiyakan dan tetap menunggu di mobil. Nah, berarti itu kan berangkat jam 10-an dan kurang 2 jam perjalanan di tempat pemakaman itu, berarti kan Pak Budi nyampe sekitar jam 12 malam kan. Cuma Pak Budi juga sempat aneh, kok tidak ada pihak keluarga yang mengikuti gitu loh sedulur, katanya. Tidak ada pihak keluarga yang mengikuti gitu loh. Nah, dan sampai itu pas lama turun kan, katanya mau ngurusin ke dalam, Pak Budi tunggu hampir setengah jam lebih, kurang lebih katanya, kok nggak ada balik lagi, nggak ada yang dari pihak pemakaman juga yang ngomong udah siap apa gimana. Nah, dengan rasa penasaran Pak Budi sempat akhirnya turun dari mobil, berusaha masuk itu nyari-nyari di mana sih tempat mau dimakamkannya gitu. Tapi ya Pak Budi juga nggak bisa menemukan gitu ya, nggak ada kelihatan. Kalau namanya memakamkan malam-malam pasti ada lampu kan ya dulu ya, untuk penerangan gitu kan, untuk dari kuburnya. Tapi Pak Budi merasa kok nggak ada yang terang-terang tempatnya gitu. Akhirnya ya udah balik lagi Pak Budi ke depan ke posisi mobil ambulan. Nah, di saat Pak Budi udah keluar dari ambulan ke depan ya tempat pemakaman itu, posisi ke mobilnya, pihak keluarga datang tuh gitu, datang ada 2 atau 3 mobil lah katanya turun. Nah, ternyata ada salah seorang yang nyamperin ke Pak Budi terus nanya, loh Pak, kenapa nggak nungguin kami Pak gitu, dan kok Bapak tahu kalau jenazah mau dimakamkan di pemakaman ini gitu, kata dari pihak keluarga ya. Pak Budi kan bingung, loh saya kan ada yang nganterin Pak, ada yang nunjukin gitu. Pihak keluarga bingung, loh siapa yang nganterin gitu. Itu Pak Slamet tadi udah setengah jam lebih itu masuk gitu kan, tapi nggak keluar katanya mau ngusir di dalam. Nah, pihak keluarga mendengar nama Pak Slamet itu langsung diam gitu loh, nggak banyak ngomong dan cuma langsung bilang, yaudah Pak, ayo dikeluarin jenazahnya Pak, tolong dibantu. Akhirnya Pak Budi dengan pihak keluarga menurunkan jenazah gitu kan, dibawa. Nah, di saat di tengah-tengah jalan mau nyampe ke tempat lubang yang lahatnya itu ya, tempat pemakamannya, dan ada beberapa lampu gitu yang bawa lampu, bawa senter gitu, Pak Budi sempat kaget karena ada salah satu pihak keluarga membawa foto almarhum gitu loh dulu. Dan Pak Budi sempat melihat ternyata foto almarhum itu orang yang sama yang nganterin Pak Budi dari rumah duka ke tempat pemakaman gitu lah. Nah, Pak Budi sempat kaget terus juga ya sedikit ketakutan lah. Aduh, berarti yang nganterin saya tadi adalah almarhum gitu kan pikirannya Pak Budi. Tapi yaudah Pak Budi diam, nah walaupun emang mungkin mereka terbiasa juga kan kalau namanya sebut jenazah, sebut ambulan kan suka ada hal-hal ngeri gitu, walaupun tetap takut. Tapi yaudahlah Pak Budi berusaha tenang gitu kan, tenang terus sampai ke liang lahat, dan prosesi sekitar setengah jam lebih lah sambil sama apa istilahnya memasukkan jenazah ke liang lahat, terus menutup jenazah, terus doa-doa kan. Nah, berarti sekitar jam 1-an akhirnya semua itu selesai. Nah, sambil jalan itu Pak Budi mendekati lagi pihak keluarga yang tadi menegur dia, yang bilang kenapa nggak menunggu gitu loh. Pak Budi bilang, Pak mohon maaf nih, saya berani jamin dan saya yakin bahwa tadi orang yang mengantar saya itu adalah almarhum Pak gitu. Nah, pihak keluarga akhirnya ngomong, iya Pak, saya juga tadi kaget waktu jenengan bilang kata yang mengantarkan jenengan dari rumah duka ke tempat pemakaman ini ada Pak Slamet gitu loh. Tapi nggak ada kejadian apa-apa yang lain kan Pak gitu, kata pihak keluarga. Pak Budi bilang ya nggak ada sih, cuma ngobrol sebentar ngasih tahu ansur-ansurnya, dan bilang emang saya tahu, katanya. Akhirnya udah diem gitu sepanjang perjalanan gitu. Dan ngomong lagi pun pas sudah nyampe di depan pemakaman bilang mau ngurusin masuk, udah nggak balik lagi. Pak Budi nggak ketemu lagi sama Pak Slamet gitu, yang dijelaskan sama Pak Budi ke pihak keluarga. Ya udah Pak, terima kasih ya, semoga emang mungkin dari almarhum pengen cepet-cepet dimakamkan ya, moga-moga tidak ada kejadian apa-apa ke depannya. Terima kasih atas bantuannya Pak ya. Ya walaupun dengan rasa tetap bingung, takut gitu ya,
Akhirnya Pak Budi sih cuma iya-iyakan, dan akhirnya ya udah sudah selesai itu, pas pulang jelas masing-masing kan. Pak Budi akhirnya tetap pulang sendirian, langsung pulang lagi ke kantor, dan akhirnya pulang ke rumah, dan pihak keluarga pun balik lagi ke rumah duka. Nah, kurang lebih seperti itu ya sedulur ya cerita yang saya dapat ya. Kalau untuk menafsirkan apa mungkin maksudnya seperti apa, kenapa bisa almarhum sendiri yang mengantarkan, apa memang benar pengen cepat-cepat dimakamkan atau seperti apa ya, kalau alam ya sedulur ya, saya juga nggak ngerti. Saya cuma menyampaikan apa cerita yang saya dapat, saya ceritakan kembali ke semua sedulur gitu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari cerita ini, saya cerita mungkin kurang jelas atau gimana ya, saya mohon maaf. Jangan lupa dukung saya terus untuk subscribe, share, like, dan loncengnya diaktifkan. Mudah-mudahan dengan dukungan sedulur pakem semua bisa saya tambah semangat untuk bisa belajar lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dengan bisa membuat video yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.